Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk topik kita malam hari ini kita masih bicara tentang al-masail al-khams, masalah 5 yang berkaitan dengan mahwadin, apa itu agama. Yang kedua mahiyat dunia, apa itu dunia. Yang ketiga mahiyat ibadah, apa itu ibadah. Yang keempat mahwasabilullah, apa itu sabilullah. Kemudian yang terakhir kita bicara tentang mahwal qiyas, apa itu qiyas. Jadi masalah 5 itu berkaitan dengan respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan itu yang berkaitan dengan agama, dunia, ibadah, sabilullah, dan qiyas. Ini yang diistilahkan dengan apa? Masalah 5. Yang mana masalah 5 ini penting karena dia menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Semua kegiatan ijtihad yang ada di Muhammadiyah, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu harus dilandasi masalah 5. Sehingga basic pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu masalah 5. Sehingga kajian ini menjadi sangat penting, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan atau pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang mahwal qiyas. Kalau kita perhatikan Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, judulnya atau pertanyaannya itu mahwal qiyas. Pertanyaannya apa? Mahwal qiyas. Padahal kalau kita coba dalami, sebenarnya qiyas itu salah satu dari ragam ijtihad yang ada di Muhammadiyah. Ini jenengan perhatikan betul-betul, karena topiknya agak berat. Jadi kenapa kok judulnya qiyas? Padahal qiyas itu hanya salah satu dari 3 ragam ijtihad yang ada di Muhammadiyah. Ijtihad yang ada di dalam Muhammadiyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ijtihad bayani. Ijtihad apa? Bayani itu maksudnya ijtihad yang berupaya untuk melakukan interpretasi teks atau memahami khusus, yaitu Al-Quran dan Sunnah secara umum dipakai dalam konteks apa? Ibadah. Jelas ya? Yang kedua itu ijtihad qiyasi. Ijtihad apa? Qiyasi. Ijtihad qiyasi itu mencari ilah. Mencari apa? Ilah. Ilah itu kausasi, tapi ilahnya itu fa'ilah. Kausasi efisien. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ijtihad ini menganalogikan sebuah kasus yang tidak ada hukumnya secara tekstual kepada sebuah kasus yang ada hukumnya secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena memiliki kesamaan ilah. Jadi yang menentukan apa? Ilahnya. Ilahnya kalau ijtihad qiyasi itu ilahnya fa'ilah. Ilahnya itu efektif, karena ilah ini yang digunakan acuan dalam menentukan apa sebuah hukum. Ini jangan perhatikan Pak atau saudara-saudara. Jadi ilahnya fa'ilah. Misalnya ketika kita bicara berbagai macam minuman keras, itu ilahnya, kausasinya karena dia memabukkan, sehingga kita menjadi yakin kalau berbagai macam minuman keras itu meskipun tidak disebutkan oleh Al-Quran secara tekstual, itu tetap hukumnya apa? Haram, karena memiliki unsur memabukkan sebagaimana al-khamr yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga itu ijtihad istislahi. Dia kausasi finalis atau ilah ghaiyah. Maksudnya bagaimana? Dia hanya merujuk pada
tujuan dari agama itu, atau yang diistilahkan dengan maqasid syariah 5 itu. Jangan harus hafal apa itu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga apa? Jiwa. Semua inti syariat Islam atau semua ajaran syariat Islam pasti ingin merealisasikan apa? Kemaslahatan, yaitu menjaga 5 hal. Itu yang disebut apa? Maqasid syariah. Dan ijtihad istislah ini menjadi penting. Nanti kalau kita selesai masalah 5, kita bicara tentang etika politik dalam Muhammadiyah, termasuk bagaimana pandangan-pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan perpolitikan. Itu nanti penggunaannya istislah. Pertimbangannya hanya dasar kemaslahatan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, judulnya itu sebenarnya qiyas. Judul yang dipakai apa? Qiyas. Padahal qiyas itu salah satu dari 3 ragam ijtihad. Kenapa kok dulu yang ditanyakan bukan mahwal ijtihad, tapi mahwal qiyas? Seharusnya mahwal ijtihad. Nanti kita sampai pada jawabannya. Kenapa kok dulu Muhammadiyah menanyakan mahwal qiyas, tidak menanyakan mahwal ijtihad? Kalau kita lihat dalam sebuah kitab ini penting Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kitab ini dipakai oleh Profesor Asmuni di dalam menulis manhaj tarjih Muhammadiyah, dan ini menjadi referensi pendengaran. Nama kitabnya Al-Madkhal ila Ilmi Ushul Fiqh, pengantar ilmu usul fikih, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi. Ini seorang politisi dari Syria, tapi beliau juga ahli dalam usul fikih dan lulusan Sorbonne. Sorbonne itu mana? Prancis. Beliau dalam kitabnya ini Al-Madkhal ila Ilmi Ushul Fiqh menjelaskan bahwasanya ijtihad yang terjadi di masa sahabat itu terklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ijtihad yang disebut al-bayan wa tafsiru lin nususil kitab wa sunnah. Ijtihad yang sifatnya menjelaskan dan menafsirkan teks-teks Al-Quran dan sunnah. Ini yang tadi disebut apa? Ijtihad bayani. Yang kedua, ijtihad yaitu al-qiyas al-asbah wal amthal. Al-qiyas itu apa? Menganalogikan terhadap sesuatu yang sama atau memiliki kemiripan mimma fil kitab wa sunnah, dari apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Ini ijtihadnya apa? Qiyasi. Dari segala minuman keras diantaranya apa? Bahwa itu memiliki kemiripan dengan apa? Dengan khabar. Dengan khabar yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, ar-ra'yu alladzi la ya'tamidu ala nassin khas, pendapat yang tidak bersandar pada dalil atau nas yang tertentu. Ini secara umum dalam konteks keduniaan, Pak Isi. Nanti termasuk ijtihad politik Muhammadiyah misalnya. Wa inna ma'alahu fi syari'ah al-mabthutha fi jami'i nususiha. Dia hanya bersandar pada ruh syariat, yang mana ruh syariat itu kaidahnya anna ghayata syar'i innama hiya maslahah, bahwasanya tujuan syariat itu kemaslahatan, dan syariat Islam tidak mungkin bertentangan dengan maslahah. Wa haitsu ma wujidatil maslahatu fatamma syar'ullah. Ketika ada kemaslahatan, maka ada syariat Allah.
Tidak mungkin ajaran syariat itu bertentangan dengan kemaslahatan. Pasti beriringan dan berbarengan dengan apa? Kemaslahatan. Dan dari sini Pak, dirumuskan ijtihad itu 3: bayani, kiasi, istislah. Pokoknya kalau jenengan paham ini Pak, memetakan hukum itu mudah, dan sesuai dengan pemahaman yang benar dan sistematis. Tidak hanya sekedar bicara hukum tapi tidak tahu cara berpikir sistematis. Nanti yang lebih dominan apa? Hawa nafsunya. Tidak apa? Tidak kajian ilmiahnya. Kalau kita lihat kias, kalau kita lihat kias itu muncul secara khusus ketika Umar ibn Khattab itu mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Muwaqqi'in itu orang-orang yang bertanda tangan. Artinya kalau orang memberikan fatwa, dia bertanda tangan, bertanggung jawab kepada Allah. Kita ini menarik banget, supaya orang itu tidak sembarangan berfatwa, karena fatwa itu dia seolah-olah bertanda tangan, bertanggung jawab kepada Allah. Artinya untuk memberikan fatwa itu tidak sembarang orang, tidak sekedar berpendapat, tapi betul-betul harus didasari pada keilmuan. Itu sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kitab tentang usul fikih. Usul fikih itu kan metodologi dalam penggalian hukum. Nama kitabnya apa? I'lamul Muwaqqi'in. Ketika beliau menjelaskan tentang qiyas, secara khusus pembahasan tentang qiyas itu muncul ketika Umar bin Khattab mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika bagaimana menyelesaikan persoalan yang Al-Quran dan Sunnah diam, artinya tidak berbicara. Yang dikatakan oleh Umar ketika itu, tsummal fahma al-farma fima adla ilaika mimma warada alaika. Kata Umar bin Khattab, pahami persoalan yang muncul kepada engkau mimma laysa fil Qur'anin wala sunnatin, yang mana persoalan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tsumma qanyisil umur inda dzalik. Kemudian lakukanlah qiyas ketika itu, melakukan apa? Menyamakan satu kasus dengan kasus yang lain. Wa arifil amsal, ketahuilah yang sesuatu masalah yang memiliki kesamaan. Tsumma a'mil fima tara ila ahabbiha ila Allah. Kemudian berpeganglah kamu kepada yang engkau nilai itu yang lebih mendekatkan kepada Allah atau lebih dicintai kepada Allah, wa asbahiha bil haq, dan kira-kira yang mendekati kebenaran. Ini maksudnya apa? Menggunakan akal, tapi akalnya tetap apa? Disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kan hanya melakukan analogi terhadap sebuah permasalahan yang memang Al-Quran dan Sunnah tidak apa? Berbicara, karena ada kesamaan. Inilah yang disebut apa? Qiyas. Makanya tadi Dr. Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalabi mengatakan qiyas itu apa? Al-asbah wal amthal mimma fil kitabi was sunnah. Menganalogikan terhadap sesuatu yang memiliki kesamaan dan kemiripan dari apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Bisa dimahami? Oke. Kira-kira itu Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa judul masalah 5 itu mahwal qiyas? Apa itu qiyas? Sebenarnya judulnya itu seharusnya mahwal ijtihad. Apa itu ijtihad? Karena ijtihad lebih umum, dia mencakup ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istislah.
Kias itu hanya salah satu dari 3 ragam metode sehat. Ada sebuah asumsi Pak, atau kemungkinan ketika itu memang para ulama Muhammadiyah ketika meletakkan judul kias itu mengikuti Imam Syafi'i. Mengikuti siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang imam yang cukup alim, memiliki madhabnya Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah itu, dan beliau juga ulama yang pertama kali menulis kitab usul fikih. Jadi dalam kesejarahan keilmuan Islam, ulama yang pertama kali menulis usul fikih itu Imam Syafi'i sebelum lahir tulisan-tulisan yang lain. Nama kitabnya itu Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya apa? Surat. Kenapa kok dinamakan surat? Karena ketika itu ada seorang alim yang namanya Abdurrahman Al-Mahdi itu meminta kepada Imam Syafi'i supaya menjelaskan bagaimana Imam Syafi'i memahami sebuah hukum. Kemudian jawaban Imam Syafi'i itu dikirim kepada Abdurrahman Al-Mahdi, sehingga dinamakan apa? Ar-Risalah, artinya surat. Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mutallibi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ketika beliau bicara tentang kias, ini metode penulisannya atau uslubnya namanya uslubul khiwar, metode dialektif. Ada apa? Dialog. Imam Syafi'i mengatakan famal kias. Apa itu? Kias awal ijtihad anhuma muftariqan. Apa itu kias? Apakah dia ijtihad atau keduanya berbeda? Ini kan seolah-olah ada dialog. Sebagaimana kalau jenengan belajar filsafat itu Sokrates itu pasti dia melakukan apa? Dialog. Cara mengajarkan ilmu pengetahuan itu dengan apa? Dialog. Kultu, kata Imam Syafi'i, humasmani li ma'nan wahidin. Qiyas dan ijtihad itu 2 nama tapi maknanya apa? Sama. Dan sehingga ketika itu kenapa Muhammadiyah menanyakan mawal qiyas? Kemungkinan memang merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah itu tidak membedakan antara ijtihad dan qiyas. Meskipun dalam kajian kontemporer qiyas itu ternyata salah satu dari 3 ragam ijtihad, karena ada 2 dari qiyasi dan istislahi. Bisa ditangkap ini? Atau terlalu berat? Bisa ya? Semuanya bisa aja lagi. Oke. Sehingga kalau kita coba lihat di mana sumber hukum dalam Muhammadiyah itu ada 2. Sumber primer Al-Quran dan hadis atau sunnah bola. Yang kedua sumber pendamping atau bisa diistilahkan paratekstual. Maksudnya sumber yang mendampingi Al-Quran dan sunnah. Itu ada ijma, ada qiyas, ada istisna, ada saddu dzari'ah, ada maslahat mursalah, ada fatwa sahabat, ada al-urf. Jadi qiyas itu salah satu dari apa? Sumber hukum, tapi dia pendamping atau sekunder, tidak primer. Meskipun di masyarakat atau dalam mazhab Syafi'i seolah-olah qiyas itu diposisikan sebagai sumber primer. Kenapa kok Muhammadiyah hanya dalam bicara sumber ajaran agama? Kan cuma Quran dan sunnah. Meskipun Muhammadiyah juga mengakui qiyas, karena qiyas itu kembali pada Quran dan sunnah. Karena qiyas itu tetap butuh Quran atau sunnah. Tidak mungkin qiyas berdiri sendiri. Bukan artinya kalau Muhammadiyah hanya bilang Quran dan sunnah, Muhammadiyah menolak qiyas. Bukan semacam itu ya. Demikian juga di antara Muhammadiyah ada masalah. Muhammadiyah itu ya hanya Quran dan sunnah, sehingga qiyas ditolak. Oh, kita Muhammadiyah nggak pakai
Kias itu juga salah gitu. Kan banyak orang memahami di Muhammadiyah kan punya pemahaman semacam itu. Nah kalau kita lihat di kitab kesimpulan jawaban masalah 5 dari beberapa alim ulama 1942 yang diterbitkan oleh Komite Kongres Muhammadiyah Yogyakarta, yang isinya pilihan-pilihan jawaban Kiai Haji Mas Mansur terhadap pertanyaan yang diajukan kepada para alim ulama untuk menjawab masalah 5 tadi. Apakah agama itu, dunia itu, ibadah itu, sabiqullah itu, kias itu. Kenapa kok ketika itu Muhammadiyah penting untuk menanyakan tentang kias? Karena yang pertama, agama Islam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum bagimu dinakum. Berarti Islam itu sudah tidak perlu untuk ditambahi atau dikurangi. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan Allah mengatakan Islam itu sudah menjadi agama, berarti sudah sempurna, tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Yang kedua, ketika Muhammadiyah melihat bahwasanya persoalan keduniaan ini kan selalu berkembang, dan Nabi memberikan otoritas kepada kita untuk mengelola urusan keduniaan. Antum a'lamu bi umuri duniaku. Sehingga ketika itu Muhammadiyah penting menanyakan kias itu sebenarnya bagaimana? Mahwal kias, apakah diizinkan kias itu atau tidak? Dan jika diizinkan maka pada perkara apa terjadinya, dan jika tidak maka bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kejadian orang sehari-hari. Misalnya muncul tadi, kalau kita minuman toa itu Pak, ini kan muncul, dan ini harus dijawab. Ketika orang minum toa yang terjadi apa? Mabuk, kan muncul persoalan sehingga perlu untuk dijawab. Atau mungkin minuman keras yang berbagai macam Pak, merek dan bahannya itu kan beda-beda, tapi memiliki unsur apa? Kemabukan. Misalnya juga pil ekstasi, kemudian pil koplo dan seterusnya. Ini hukumnya apa kan itu? Ini persoalan yang selalu apa? Berkembang. Zaman semakin maju, maka varian minuman keras itu akan akan muncul. Kan perlu untuk dijawab. Padahal agama sudah bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Nah sehingga kita perlu untuk coba paham apa yang disebut kias. Ini jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur. Al-qiyasul lughatan, kias secara bahasa takdiru syai'in ala mithalin akhar, mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain. Misalnya contohnya jenengan mengukur kain itu panjangnya berapa, misalnya nggak pakai nggak pakai meteran, pakai dirok itu apa, lengan. Ini berapa? Tuh mengukur apapun lah itu. Urusan kedunia kias itu memang digunakan. Berarti kias itu hanya untuk mengukur kesamaan. Misalnya luasnya pondok ini berapa jangkah, itu berarti dirinya melakukan kias, melakukan kias secara bahasa. Wastilahan secara istilah, huwa ilhaqu amrin, menyamakan perkara, sakataan busyari'u, yang mana syariat mendiamkan, bimansusin, dengan sesuatu yang disebutkan secara tekstual, lil hukmi, dalam hukumnya, li'illatin jami'atin bainahuma, karena ada sebuah kausa atau illah, motivator yang menghubungkan keduanya. Bisa dipahami atau enggak? Nah, sehingga butuh, dalam kias itu butuh rukun Pak. Butuh apa? Rukun, ada 4
Rukunnya yang pertama asal. Asal itu pokok. Pokok itu apa? Persoalan yang ada atau disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua far'un, cabang. Cabang itu apa? Kasus atau persoalan yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ilah. Ilah itu bisa kausasi, bisa penyebab, bisa motivator. Itu apa? Sesuatu yang menghubungkan antara pokok asal dengan far' atau cabang, ditarik sebuah hukum atau kesimpulan hukum yang sama. Contohnya bagaimana? Nah, ini biar dengan mudah memahami. Ketika kita ingin mengkaji hukum berbagai macam minuman keras, ini contoh yang paling mudah Pak. Dan kita awali yang paling mudah biar jenengan bisa paham. Segala minuman keras yang berkembang di dunia modern ini perlu untuk direspon, dicari hukumnya atau dibiarkan saja? Maksudnya kalau muncul berbagai macam merek minuman keras, kita sebagai orang beragama perlu merespon atau dibiarkan saja? Dibiarkan itu nggak dicari hukumnya, ya wis yang mendem maksudnya itu perlu dicari. Dan ketika kita mencari, masalahnya itu tidak ditemukan dalilnya secara khusus dalam Quran dan Sunnah. Misalnya dalam mencari hukum tadi toa itu tidak mungkin ditemukan secara literal dalam Quran dan Sunnah, sehingga kita menemukan dalam Quran itu yang diharamkan innamal khamru. Sesungguhnya khamr itu minuman keras yang terbuat dari anggur. Ini yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Arab di zaman Nabi. Karena Islam itu kan merespon sesuatu yang berkembang pada waktu itu, sehingga Al-Quran tidak menyebutkan toa, karena toa belum ada, atau juga tidak, pohon ental itu kan tidak ada di zaman Nabi. Tapi kita sebagai orang Islam, kita harus memahami bahwasanya Islam itu adalah sholiqun li kulli zamanin wa makan. Islam itu relevan dalam segala situasi dan kondisi. Kalau jenengan tekstual, Islam tidak bisa merespon perkembangan zaman. Misalnya tekstual itu berarti toa itu tetap hukumnya halal. Kenapa? Nggak ditemukan dalilnya di Quran dan Sunnah. Itu kalau tekstual, nggak mau melakukan kias, sehingga yang terjadi apa? Islam tidak bisa menjadi solusi. Sehingga yang dilakukan apa? Kita cari ilahnya. Ilahnya itu apa? Penyebabnya. Khamr itu memiliki unsur memabukkan. Segala minuman keras itu juga punya unsur memabukkan, sehingga sama-sama punya unsur apa? Memabukkan. Kemudian ditarik hukumnya apa? Sama dengan khamr, yaitu apa? Haram. Itu cara melakukan apa? Yes, bisa dipahami ya? Kira-kira semacam itu. Harus terpenuhi empat rukun. Kalau tidak terpenuhi 4 rukun, ya misalnya jadi hukumnya tapi itu memiliki kadar alkohol, itu hukumnya apa? Haram atau halal? Halal atau haram? Halal. Soalnya ada kebetulan Pak, ini cerita ini kiai kampung ya. Dia suka ngaji Pak, tapi mungkin kalau ngaji ngantuk gitu. Bisa sebut ini salah satu muridnya Pak Hazim. Dia ngantuk. Katanya Pak Hazim mengharapkan tapi secara logika nggak mungkin Pak. Mungkin dia yang pas ngantuk. Makanya ngajinya jangan ngantuk Pak. Jadi apa? Salah kesimpulan. Alasannya apa? Tapi bisa memabukkan. Ya, cara melihatnya
kadar alkohol di dalam tami itu sama atau enggak dengan khamr? Memabukkannya seberapa kan gitu. Kalau unsurnya rendah, ya tidak sampai haram. Itu berarti ilahnya apa Pak? Ilahnya tidak begitu berfungsi atau tidak memiliki kesamaan secara totalitas, sehingga kias semacam itu, kias yang fasid, kias yang rusak, tidak bisa dipakai, bisa diwangi. Kemudian berikutnya, apakah kias itu boleh dipakai dan objeknya apa? Di kitab yang diterbitkan oleh Haji Mas Mansur di sana dikatakan bahwa al-qiyasa bil kulliyah al-Imam Ibnu Hazm, dan sungguh menolak atau membatalkan qiyas secara totalitas Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini penting. Imam Ibnu Hazm itu seorang ulama dari Andalusia, tapi dia mengikuti madzhab apa? Zahir, pemahamannya sangat apa? Tekstualis atau literalis. Meskipun madzhab Zahir ini sudah tidak berkembang Pak, pada zaman sekarang. Wa'at batamu wayruhu, itu salah Pak, bukan wa'at batamu ya, tapi kurang alif. Wa'at batamu wayruhu. Selain Ibnu Hazm, yaitu jumhur ulama menetapkan qiyas. Berarti dalam pembahasan qiyas yang menolak hanya Imam Ibnu Hazm. Ulama yang lainnya dari 4 mazhab itu Pak, semuanya mengatakan qiyas itu boleh dipakai. Termasuk Muhammadiyah masuk atau enggak? Masuk ya. Atau Muhammadiyah sama dengan Ibnu Hazm. Dan juga Syiah Pak. Syiah itu menolak qiyas. Kemudian dijelaskan objeknya di mana. Wa kana dzalika fil qadha. Qiyas itu digunakan dalam qadha, peradilan. Karena hakim itu juga melakukan qiyas. Melakukan qiyas. Ada sebuah kasus yang dulu dihukum sekian. Ini namanya jurispruden. Ada kasus baru kok memiliki kesamaan, itu kan disamakan. Jangan tahu ikuti di berita-berita yang kasus-kasus itu biasanya kan hakim mengacu pada putusan yang pernah terjadi. Pada kasus yang kasusnya nggak umum dilakukan Pak. Oke. Kemudian muamalat. Muamalat itu apa? Segala sesuatu selain ibadah dan akidah. Muamalat itu. Ya misalnya di objek yang berlaku itu riba Pak. Nabi bilang dulu adzhabu wal fiddah. Dzahab itu apa? Emas, fiddah, perak. Kenapa Nabi bilang adzhabu wal fiddah? Karena dzahab itu menjadi uang yang disebut uang apa? Uang dinar, mata uang Romawi. Kemudian fiddah itu apa? Dirham. Itu mata uang Persia. Itu yang berlaku apa? Riba. Di zaman sekarang kita pakai dinar dan dirham, emas dan perak atau enggak? Bagaimana kalau uang rupiah berlaku riba atau enggak? Misalnya dengan menukarkan uang itu Pak, 10.000 biasanya kalau menjelang Idul Fitri itu kan apa Pak? Atau mungkin di bis-bis dulu itu banyak ya. Semacam itu kan nggak sama boleh kan nggak itu? Kalau satu jenis ya tetap berlaku riba, karena rupiah dengan rupiah, kecuali beda mata uangnya. Kalau rupiah dengan dolar nominalnya beda tidak apa-apa gitu. Karena apa? Beda jenisnya atau beda mata uang. Wa anna fil ibadah, adapun dalam konteks ibadah fala ikhtilafa fi adami subutiha fi subutihi,
maka tidak ada perselisihan di dalam ketetapan kias. Artinya kalau konteks ibadah itu sepakat kalau kias itu tidak dipakai, meskipun sebenarnya itu perdebatan juga. Makanya nanti disusuli di kitab tersebut, di kitabnya DJ Mas Mansur ini mengutip kitab Al-Iqtisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Ini kitab sangat penting, Pak. Kalau kita memahami Al-Iqtisam Imam Asy-Syatibi ini, kita akan memiliki pemahaman usul fikih secara baik. Dan juga kitabnya Al-Muwafaqat, Iqtisam dan Muwafaqat. Di sana dikatakan ikhtalafal ulama fil ihtijaj bil qiyas qadiman wa haditsan. Para ulama itu berselisih pendapat dalam kehujah qiyas, baik ulama yang dulu maupun yang sekarang. Fa'awwala alaihi ba'du mutlaqan. Sebagiannya memakai qiyas secara mutlak. Artinya apa? Qiyas boleh dipakai secara bebas. Warajjahu ba'du mutlaqan. Sebagian menolak sama sekali, sebagaimana Imam Ibnu Hazm. Wa fassala ba'duhum. Sebagian memperinci, fa'awwala al-jalil dunal khafi. Kalau dia qiyas yang jelas itu boleh, tapi kalau qiyas samar tidak boleh. Wa mahalul khilaf, terjadinya khilaf ini fi ghairil adiyat, selain adat atau muamalat duniawiyah. Amma fiha, adapun muamalat duniawiyah fa huwa ma'mulun bihi ittifaqan, maka boleh digunakan secara disepakati para ulama. Dalam konteks keduniaan kita juga sering melakukan qiyas itu. Iya. Berikutnya apa? Ketika jawaban Kiai Mas Mansur tadi dibawa ke muktamar khusus Tarjih di Jogja tahun 1954-1955. Coba Pak, kalau kita hitung Muhammadiyah 1930-an itu sudah melontarkan pertanyaan 5. 1938 itu deadline-nya. Deadline maksudnya jawaban yang masuk ke PP itu deadline-nya 1938. 1942 itu Kiai Mas Mansur itu menyeleksi jawaban-jawaban yang masuk, diterbitkan menjadi sebuah kitab yang saya tampilkan tadi. Baru dibawa ke muktamar 1954-1955. Prosesnya cukup panjang, Pak. Hanya untuk menjawab 5 masalah atau 5 pertanyaan. Makanya 5 masalah ini menjadi penting, Pak. Makanya disebut paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Dan seharusnya semua orang Muhammadiyah ya paham, Pak. Tapi sayangnya agak sesuai dengan realita, Pak. Oke. Nah, ketika dibawa ke Monas Jogja 1954-1955 itu dijelaskan di sini tentang penggunaan qiyas. Ketika Muhammadiyah menerima qiyas itu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Famata istad'ati dzuruf inda muwajahati umurin. Berarti harus muncul soalan. Tadi kita dekat di daerah Tuban ada toa. Itu kan muncul persoalan. Kemudian wada'atil hajatu ila amali biha. Ada hajat, artinya banyak orang atau pemuda misalnya minum toa, kemudian yang terjadi mabuk. Sehingga perlu dikaji toa ini bagaimana. Kita orang yang beragama pasti menanyakan, toa ini lalu hukumnya apa? Itu artinya ada kepentingan kita untuk mengkaji toa, karena itu persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga, walaysat hiya minal umuri al-ibadat al-maqdud. Persoalan tersebut bukan termasuk ibadah maksud. Ini artinya apa? Artinya Muhammadiyah tidak memakai
kias dalam konteks ibadah makhluk. Ini rumusan ini penting Pak, ini untuk bisa membedakan, dan ini membedakan antara Muhammadiyah dengan amaliyah yang ada di masyarakat. Nanti kita coba lihat contohnya. Sehingga syarat kias dalam Muhammadiyah itu 3. Apa tadi? Muncul persoalan, ada hajat atau kepentingan. Yang ketiga, bukan ibadah makhluk, berarti objeknya di muamalah duniawi. Ya, sekarang Pak, ini penting juga supaya kita nggak salah paham. Kalau Muhammadiyah nggak pakai kias, ini kita Muhammadiyah. Namanya apa? Al-Aqwal fil Islam. Fungsi harta menurut ajaran Islam, putusan Garut di Muktamar ke-20. Ketika di sana bicara tentang zakat kerbau. Zakat kerbau kalau di Jawa Tengah itu kerbau masih umum, kalau di Jawa Timur mungkin tidak begitu banyak. Bahkan Kesultanan Surakarta itu punya kebun Kiai Selamat. Saya kalau pernah ngaji Pak ditanya bagaimana hukum kurban kebun Kiai Selamat, ya nggak apa-apa karena dia termasuk bahimatul an'am. Kalau apa tidak ingin ditangkap oleh Kesultanan Surakarta. Ya kalau dia kebun kan itu terlalu halal, syaratnya kurban itu Pak harus bahimatul an'am. Tapi masalahnya bisa atau enggak? Soalnya apa, kebunnya bisa kerahkan. Dan ketika banyak peternak kerbau, misalnya di Jawa Tengah, mungkin sudah mencapai 30 ekor. Itu kan sudah sampai apa? Nisab. Ini kena zakat atau tidak? Padahal dalam hadisnya tidak dijelaskan zakat kerbau. Yang ada itu zakatul bakor, zakat apa? Sapi. Sehingga di kitab Al-Amwal fil Islam, putusan apa? Muktamar di Garut 1976. Di sana juga kalau kita baca, hewan ternak sapi dan kerbau yang 20 ekor dikenakan zakat seekor anak sapi umur 1 tahun. 20 ekor Pak, ini salah ini. 30 ekor Pak mestinya. 30 ekor Pak, bukan 20 ekor. Ini pentingnya ngaji Pak. Saya juga enggak ngeh kecuali sekarang. Yang betul apa 30 ekor itu kena zakat. Tadi disamakan dengan apa? Sapi. Dalilnya apa? Kama fi muqarrarati majlis tarjih, sebagaimana disebutkan dalam HPT. Coba bahasa Arabnya kerbau itu apa? Jamus. PDI banteng Pak. Al-jamus apa? Kerbau. Kiasan, coba bahasa tarjih apa? Kiasan, menunjukkan kalau Muhammadiyah pakai kias. Al-baqari, atas sapi. Kalau bakori itu sapi tapi banyak. Tapi kalau satu sapi itu namanya bakorah. Berarti yang betul surat Al-Baqarah itu terjemahnya apa? Sapi betina. Itu salah Pak. Sebenarnya bukan sapi betina. Paknya itu tidak menunjuk pada jenis kelamin. Kalau ini jantan atau betina, yang betul sapi, bukan sapi betina. Tapi sayangnya nggak tahu terjemahan kemana kita sudah dikoreksi atau tetap sapi betina. Iya, tapi itu sapi satu Pak. Itu kan ceritanya dari Israel suruh menyembelih apa? Sapi yang warnanya apa? Kuning. Itu satu gitu. Sofro itu kuning. Artinya Al-Baqarah itu satu sapi Pak. Dia tidak ada hubungannya dengan jantan atau betina. Karena mungkin dulu penerjemahannya Al-Baqarah itu taknya dianggap tak taknis kayak saburah, tak marbutoh, menunjukkan apa? Wanita itu
makanya diterjemahkan sapi betina. Dan terjemahan Quran itu masih banyak yang perlu dikoreksi, Pak. Ya, termasuk apa? Sapi betina, yang betul sapi, bukan sapi betina. Jadi kan cek di terjemahan bahasa Inggris nggak ada yang bilang sapi betina, ya sapi saja itu. Oke, sapi saja. Oke. Artinya itu sapinya sudah dipahami ya. Bijami an-namak ini betul. Dikiaskan pada sapi dalam hal pertumbuhannya. Maksudnya kalau semakin banyak ya nanti dikiaskan pada sapi. Littihadul jinsiyah al-mu'adalah. Karena apa? Bersama jenis dan nilai. Ini berarti apa Pak? Ilahnya. Kenapa kok kerbau dikiaskan dengan apa? Sapi. Karena tadi sama jenis, sama nilai. Itu disebut apa? Ilahnya. Ini contoh kita yang kedua, ini yang terakhir. Apakah Muhammadiyah menggunakan kias dalam ibadah? Jawabannya apa tadi? Tidak Pak. Dan sekarang contohnya, bagaimana kalau tentang as-sholatu jami'ah, sebagaimana yang ada dalam sholat apa? Enggak, dari hadisnya dulu Pak. Dari hadis sholat khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Khusuf gerhana matahari, kalau khusuf bulan. Di putusan Garut 1972, di sana dijelaskan ada seruan as-sholatul jami'ah dalam sholat gerhana. Ini penting Pak, jangan catat ya. Meskipun kebanyakan orang Muhammadiyah karena wis nggak umum pakai as-sholatul jami'ah, sholat gerhana itu tentu tidak pakai, padahal itu menyalahi putusan Garut 1976. Karena sudah umumnya nggak pakai sholat itu. Ya, tapi kalau sholat gerhana pakai Pak. Jangan ingat nanti ya. Pakai ini. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abdullah bin Amr. Di sana dikatakan lama kasyafatis syamsu, lama kasyafatis syamsu. Tatkala terjadi gerhana. Al-ahdi Nabi, di masa Nabi nudia, maka dipanggil as-sholata jami'ah. Berarti ada atau enggak as-sholatu jami'ah? Ada. Hadis Aisyah, khosafatis syamsu ala ahdi Rasulillah. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah. Faba'atha munadiyan, Rasulullah mengutus seorang yang tukang penyeru, as-sholata jami'ah. Dari hadis ini dipahami as-sholatu jami'ah memang punya dasar. Sehingga putusan Garut 1976 diajukan apa? Ada as-sholatu jami'ah. Tapi yang menjadi masalah atau menjadi problem, kalau di masyarakat as-sholatu jami'ah itu tidak ada digunakan di sholat gerhana. Sholat yang jenengan sebut tadi, sholat apa? Tarawih apa lagi? Yo, Idul Fitri, Idul Adha, terus apa lagi? Apa lagi Pak? Sholat mayat? Ada atau enggak? Tidak ada. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in ditulis oleh siapa? Syekh Zainuddin Al-Manigari. Di sana dikatakan wa yunadzali jama'atin fil naflin, diundang untuk sholat jamaah, tapi dia yang sunnah. Jadi kalau ada sholat sunnah dianjurkan berjamaah, itu pakai as-sholatu jami'ah, karena azan itu hanya untuk sholat wajib. Contohnya apa? Idul Fitri, Idul
Adha. Hukumnya apa? Sunnah. Dianjurkan jamaah atau enggak? Iya. Tarawih, iya, sunnah, dianjurkan berjamaah. Witir, kalau witirnya bulan Ramadan ya Pak. Tapi kalau witir selain bulan Ramadan tidak. Karena kan witir di bulan Ramadan kan digandengkan dengan tarawih. Kusuf ini yang ada dalil khusus. Kenapa kok dimunculkan kaidah demikian? Karena dikiaskan ke kusuf. Jadi sama mazhab Syafi'i dipahami kusuf itu sholatnya sunnah, tapi dia dianjurkan berjamaah, sehingga tidak ada adzan dan iqamah. Pakai as-sholatu jami'ah, berarti sholat yang memiliki kesamaan dengan sholat kusuf. Artinya sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, yang pakai as-sholatu jami'ah. Itu logika mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita di Muhammadiyah itu dikaji, karena la qiyasa ma'anas, tidak ada qiyas kalau ada dalilnya. Dalilnya untuk sholat kusuf, ya berarti hanya dipakai di sholat kusuf. Karena tadi qiyas itu boleh dipakai walaysat apa tadi? Minal ibadat al-makhdum, walaysat min umur al-ibadah al-makhdum, atau tadi apa? Walaysat hiya min umuri al-ibadat al-makhdum, bukan termasuk ibadah makhdum. Itu contoh perbedaan antara Muhammadiyah dengan mazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah tidak pakai qiyas dalam konteks apa? Ibadah. Qiyas itu dipakai dalam konteks muamalat dunianya. Mungkin sekian, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, monggo. Bisa sama itu kalau jam yang NU itu tapi di Muhammadiyah ada mungkin alasannya ini Pak. Ya. Terus as-salatu khairun minan naum itu beralasan atau memang kebiasaan? Iya. Itu satu. Yang kedua, setiap ada penampilan orang-orang atau mereka itu saya pawon, saya pawon, mereka berdasarkan dengan bahwa Jokowi asal jadi misalkan saya berarti mulai saya Oke. Yang pertama ya, as-sholatu jami'ah, ini dari sini dulu ya. As-sholatu jami'ah itu bisa dibaca dua varian, Pak. Boleh as-sholatu didomahkan, jami'atun domah juga. Itu mubtada dan khobar. As-sholatu mubtada, jami'atun apa? Khobar. Bisa juga dibaca mansub. Mansub itu difathahkan keduanya. As-sholata jami'atan, sebagaimana dalam hadis tadi. As-sholata itu dinasabkan, itu namanya idgham, Pak. Jami'atan sebagai hal. Idgham itu apa? Ilmu nahwu sini pembahasannya agak dalam. Tadi pokoknya apa? Fathah. Dalam mazhab Syafi'i boleh juga. Dalam mazhab Syafi'i boleh juga, tidak harus pakai as-sholatu jami'ah. Tapi kalau di Muhammadiyah as-sholatu jami'ah ya, karena hadisnya semacam itu. Misalnya as-sholah itu boleh juga. Tidak harus as-sholatu jami'ah. Tapi kalau di Muhammadiyah, saya pernah ya, di sholat Id, kebetulan imamnya ya dari situ, saya khutbah. Imamnya bilang as-sholatu jamaah, bukan jami'ah. Itu yang betul, tapi kok kenapa as-sholatu jamaah bukan jami'ah? Itu Muhammadiyah juga. Nah, itu kan sudah Muhammadiyah, jalannya tidak pakai lagi, salah lagi, repot juga. Ya kan?
Nah maksudnya dia tempat nggak usah saya sebutkan. Itu tempatnya itu ya Muhammadiyah, seharusnya kan as-sholatu jamiah, dia bilangnya as-sholatu jamaah. Salah satu. Kalau Muhammadiyah kan ya tidak pakai, dia ikut di umumnya di masyarakat, sudah ikut umumnya masyarakat, masih salah. Lalu kayak itu loh. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i as-sholat, tapi ini konteksnya sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kecuali sholat jenazah tidak, karena sholat jenazah itu tidak punya rukuk dan sujud, dan dia yang kedua hukumnya apa? Fardhu kifayah, bukan sunnah. Nah, bagaimana kalau adzan subuh? Adzan subuh Pak di Fathul Mu'in ya. Saya nggak sempat nyari ibaratnya, tapi di Fathul Mu'in Pak. Dalam mazhab Syafi'i, adzan subuh itu 2 kali Pak. 2 kali itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi mencari di mazhab Syafi'i apapun itu, kitabnya apapun itu 2 kali adzan pertama, adzan keduanya saja, dua-duanya pakai as-sholatu khairum minan naum. Adzan pertama pakai as-sholatu khairum minan naum, adzan kedua pakai as-sholatu khairum minan naum. Bedanya apa kalau adzan kedua sudah masuk waktu subuh, kalau adzan pertama sebelum. Tapi belakangan diganti tarhim atau tarkim gitu ya. Yang terkenal apa Pak? Sering. Nah itu orangnya dari Mesir Pak, sayangnya siapa lupa saya. Saya lupa. Nggak ada Pak, ada yang terkenal lupa saya namanya. Diganti itu, mungkin di Canaan diganti as-sholat. Itu seharusnya kalau pakai mazhab Syafi'i ya pakai as-sholatu khairun minan naum. Tapi kadang-kadang menjadi politik identitas Pak. Justru di sebagian Muhammadiyah yang mempopulerkan, yang NU yang mazhabnya Syafi'i malah nggak pakai. Kadang diganti tarhim atau mungkin as-sholat. Itu kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya ada. Oke. Ya, mungkin kalau yang kedua nanti waktu membahas sholat jenazah. Tapi intinya Pak, itu ada hadis kalau seorang itu disaksikan oleh orang Muslim sebagai orang baik ya baik, kalau disaksikan tidak ya tidak baik. Tapi kan tidak perlu untuk ditanyakan, dan Nabi tidak pernah menanyakan kalau Pak sebelum nyolat ini baik atau tidak. Tapi kalau orang soleh nggak mau ditanyakan, hatinya tetap bilang apa? Yang soleh gitu kan. Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.